Tuanku, Anda pewaris tunggal Lugi Bisai, punya anak. Kelak siapa mewarisi harta triliunan Anda nanti? Katanya dulu Anda diserang saat perang dagang. Benar itu. Malu. 6 tahun menjauh wanita demi cinta pertama. Biarkan mereka pergi. Prestirlu! 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 Bisakah Anda menjawab pertanyaan kami? Presdirlu, katakan sesuatu tentang Presdirlu. Sudah 6 tahun. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Tapi aku tidak percaya. Direktur, kebanyakan. Berhenti. Aku hanya ingin menjadi perawat benar. Ying Xiao. Ini, gerombolan orang ini mengincarku. Cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Jin Xiao. Kita bukan. Jimatku ini sudah diberkati. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Ini. Jangan tidur. Jangan tidur. Apakah kamu masih ingat? Jimat ini adalah jimat yang kamu dapatkan untukku dengan bersujud saat aku sakit. Dengan adanya ini, aku tidak akan kenapa-kenapa. Waktu kuliah, kita sudah saling berjanji untuk melindungi satu sama lain. Dulu selalu kamu yang melindungiku. Biar aku yang melindungimu. Ini. 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 Aku tidak percaya kamu sudah mati, tapi aku sudah mencarimu selama 6 tahun. Sebenarnya kamu di mana? Presdirlu, selama bertahun-tahun Anda tetap lajang dengan orang ini. Nyonya besar sangat khawatir. Sudah kubilang, seumur hidup ini selain Kimi, aku tidak akan menikahi siapapun. Kimi, kamu sebenarnya di mana? Apa kabarmu baik-baik saja? Mama minum nggak? Mama, nanti kalau Yuan-Yuan sudah dapat uang dari mencuci mangkuk, Yuan-Yuan akan bawa Mama berobat. Berobat. Anak kecil, kenapa kamu datang lagi? Hari ini tidak ada pekerjaan untukmu. Paman, uang cuci mangkukku beberapa hari yang lalu. Bisakah Paman berikan padaku sekarang? Dada, sembunyi uang? Jangan ikut campur. Bocah sialan. Selama 2 hari ini kamu hanya mencuci mangkuk segini. Cukup. Terima kasih, Paman. Ini sisa makanan dari proyek. Sayang juga kalau dibuang. Kamu bawa pulang saja untuk dimakan. Terima kasih, Paman. Ngapain nunggu rumah? Semur babi ku buat-buatmu. Belum makan? Malah kasih dia. Piring dicuci cuma 50. Ku bayar 500? Sudah diam. Lihat sana. Lihat. Yuan-Yuan sudah dapat uang. Cukup. Ku bawa ibu berobat. Berobat. Apa yang terjadi? 6 tahun lalu, wanita bodoh ini tak tahu ayahnya.
tapi melahirkan gadis ini. Kemudian wanita ini sakit. Anak itu tidak punya ayah. Tidak ada yang menghidupi mereka. Gadis kecil ini terus-menerus memulung sampah untuk mencari uang. Anak ini punya paman bibi kan? Ya, jangan sebut dua brengsek. Bukan pamannya. Paman, Bibi, Yuan tahu kalian semua orang baik. Selalu membantu aku dan ayah. Terima kasih. Benar-benar pengertian. Ibu. Ibu, ada apa denganmu? Tolong ibu, bangunlah. Ibu, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Halo Paulo, silakan meninjau kerja di RS kami. Permisi, permisi, permisi. Hati-hati, menabrak orang. Tidak apa. Biarkan mereka lewat dulu. Ini. 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 Halo apa? Tadi aku sepertinya melihat Kingi. Presiden Lu, Nona Kingi sudah hilang selama 6 tahun. Tidak mungkin dia ada di sini. Mungkinkah aku benar-benar salah lihat? Iya, Bu. Aman, dokter. Apa ibu baik-baik saja? Jauh lebih baik. Anak kecil, ibumu menderita leukemia, dan kondisinya sangat serius. Perlu segera dirawat di rumah sakit. Kami dirawat di rumah sakit. Tetapi biaya pengobatannya sangat mahal. Apakah kamu bisa membayarnya? Aman, ini uang yang kudapat dari mencuci mangkuk. Apakah cukup untuk menyelamatkan ibuku? Anak kecil, uangmu ini bahkan tidak cukup untuk biaya rawat inap. Mana uangnya? Uangnya hilang. Kemarin di dalam tas masih ada uang. Paman, Song Yuan, kamu berani-beraninya menyembunyikan uang di belakang kami. Uang di tasmu itu milikku. lepaskan saja. Wah, dan ibu sudah bekerja beberapa hari ini. Juga menghasilkan banyak uang untuk paman dan bibi. Ibumu menghasilkan uang untuk kami. Itu namanya membalas budi. Kalau bukan karena 6 tahun lalu kami berdua menyelamatkan ibumu yang bodoh itu, dia sudah lama mati. Benar. Dan dulu si bodoh itu hamil di luar nikah dan melahirkanmu. Orang sepertimu, bahkan jika mati, itu sudah takdirnya. Sudah gila semua. Aku beritahu kamu, kecuali kamu tidak tahu tentang itu. Kalau tidak, kamu dan ibumu seumur hidup akan bekerja untukku. Paman dan bibi ini benar-benar tidak manusiawi. Paman dokter, aku bisa memulung botol untuk dijual. Pasti bisa mengumpulkan cukup uang untuk daya rawat inap. Bisakah kamu selamatkan ibuku dulu? Nak, uang paman untukmu. Cukup bayar rawat inap beberapa hari lagi. Dan tak ada. Ambil, nak. Terima kasih. Anak kecil, kami sebagai dokter, menyembuhkan orang adalah tugas kami.
Tapi untuk menyelamatkan ibumu, masih butuh 1 juta. Bawa. 1 juta memang sangat sulit bagi kalian. Tapi jika melewatkan waktu terbaik, ibumu akan. Presdir Lu, lihat apa yang Anda takutkan. Yuan. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Kamu lihat siapa? Dia tadi sepertinya melihat Tuan Luxiu. Tuan Lu adalah bos terbesar di rumah sakit kami. Artinya baik. Semua urusan besar dan kecil di rumah sakit kami diputuskan olehnya. Mama. Ini seharusnya bisa. Tidak peduli bisa atau tidak. Aku harus memintanya menyelamatkan ibu. Tinyei, 6 tahun lalu kamu menghilang seperti ini untuk menghindariku. Dan kamu bilang giok pelindung ini akan melindungimu. Kalau giok ini benar-benar sampo itu, biarkan aku segera bertemu denganmu. Lalu, menabrak gadis kecil. Saya cek. Baik. Anak ini berjalan tidak melihat jalan. Hampir tertabrak. Lagi, tidak perlu mengantar. Anak kecil, tadi kamu bilang ingin aku menyelamatkan ibumu. Ada apa dengan ibumu? Tapi Yuan tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Berapa biaya pengobatan ibumu? Presdir Lu, 1 juta bukan jumlah yang kecil. Bukankah Anda pernah ditipu seperti ini sebelumnya? Hati-hati dia penipu. Namaku Song Yuan. Ibuku tinggal di kota Tangli. Aku mohon selamatkan ibuku. Aku tidak tahu siapa ibumu. Sebaiknya kamu cepat pulang. Anak kecil, aku antarkan kamu pulang. Jangan berkeliaran nanti tersesat. Ada apa? Ada apa? Selamatkan ibu. Kenapa melihat ke sini? Malah ada perasaan seperti dejavu. Sudahlah, karena bertemu dia bantu kali. Esa, bawa anak pulang. Ganti baju. Terima kasih, Paman Lu. Presdir Lu. Kenapa Presdir Lu membawa pulang anak kecil? Ya, selain Nona Jiang Yu, Presdir Lu tidak pernah membawa orang pulang. Kenapa tidak masuk? Paman bilang, badan Yuan kotor. Tidak boleh masuk ke tempat yang bersih. Tempat sebersih apapun tetap untuk digunakan. Jangan takut, masuklah. Bawa anak ini ke lantai 2. Ganti baju bersih. Itu Presdir Lu. Makasih, Paman Lu. Pergilah. Semoga Paman Lu bisa menyelamatkan ibu. Presdir Lu, Amar Songking juga di sana. Selain Anda,
Tak ada yang boleh menyentuhnya. Anak di sana tak pantas kan? Esam, kamu siapkan cek senilai 1 juta. Bos lu, beri dia 1 juta. Kalau Melihat anak ini, selalu mengingatkanku pada King Yi. Aku percaya dia bukan penipu pergila. baik, Orang di foto ini sepertinya ibu. Benar-benar ibu. Ibu cantik sekali. Ini adalah penampilan yang belum pernah dilihat Yuan Yuan. Presiden Lu, ini cek 1 juta yang Anda minta untuk anak. Suara apa itu? Kamar King Yi. Siapa yang menyuruhmu masuk? Siapa yang menyuruhmu masuk? Bukankah sudah kubilang, tidak ada yang boleh masuk ke kamar ini? Aku tidak sengaja masuk. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu bahwa ada beberapa tempat yang tidak boleh dimasuki? Aku baru saja masuk karena melihat foto ibu. Diam! Ibumu tak ajari. Ayahmu juga tak ajari sopan. Aku tidak punya ayah sejak kecil. Paman, maaf. Aku masuk karena melihat foto ini. Ini foto Nona Kimi saat berumur 10 tahun. Gawat, gawat. Presiden pasti akan marah. Kau yang memecahkan foto ini. Tamanmu, maaf. Aku hanya melihat orang di foto itu. Diam! Siapa yang membawamu ke keluarga lu? Begini caramu membalas budiku. Aku bahkan mau mengambil 1 juta untuk menyelamatkan ibumu. Enyahlah! Presiden Lu, lalu bagaimana dengan cek 1 juta ini? Salahku. Itu salah ibuku. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Ini semua salahku. Membiarkan seorang anak kecil mengotori kamarmu. Tenang saja. Aku tidak akan pernah membiarkannya menginjakan kaki di keluarga lu lagi. Sudah. Bodoh. Sedang main apa? Bulan ini, kalian berdua hanya menyerahkan beberapa ribu yuan kepada penolong kalian ini. Apa itu pantas? Yuk. Sakit? Hebat sekali kau. Berapa harga nyawamu yang tidak berharga itu? Ku beritahu kau, bahkan jika kau akan mati sedetik lagi, kau harus menyerahkan uangnya kepadaku. Sudah meminjam uang, aku. Cuma ini? Siapa yang coba kau bodohi? Ku beritahu kalian, jika kalian berdua berani mengacaukan bisnis kami, aku akan... Bagus. Kalau begitu kau harus menghasilkan uang untuk kami dengan baik.
Kau harus patuh seperti anjing, mengerti? Begini benar? Waktu itu, kalau bukan kami suami istri menarikmu dari sungai, kau sudah mati. Takkan punya anak itu. Sekarang jawab jujur, kan? Pergi. Kau benar-benar percaya dia tidak punya uang? Bodoh. Bukankah putrimu beberapa hari ini mencari uang dengan memulung? Uangnya semua padamu? Ya, Tak bisa semuanya? Tidak kok. Tidak bisa bergerak? Aku beritahu kamu, jangan bilang hanya minta beberapa ribu yuan darimu. Kalau kamu tahu diri, kamu Song Yuan-Yuan serahkan semua uangnya. Di mana Song Yuan-Yuan? Di mana? Bicara! Aku mohon lepaskan Yuan-Yuan. Aku mohon lepaskan Yuan-Yuan. Tidak mau bilang? Ya. Ayo kita lihat apa yang kamu punya. Ibu, aku punya uang untuk berobat. 1 juta. Link kiri bawah, tonton lengkap. 1 juta. Bocah nakal ini ternyata bisa mendapatkan cek 1 juta. Suer, kenapa begitu galak? Kamu menakuti Yuan-Yuan. Yuan-Yuan, kamu masih terlalu kecil. Tidak aman memegang uang sebanyak ini. Bibi, nak baik. Bibi pegang. Untuk ibu ya. Kemarin kamu menumpahkan makanan ibu ke lantai dan juga memukul ibu. Aku tidak bisa memberikan uang ini padamu. Bajingan kecil, berani kurang ajar. Suer, rampas uang itu sekarang. Rebut langsung saja. Lebih mudah kan? Bocah, kasih uangnya padaku. Jingxiu, kamu sudah mencari Qingyi selama 6 tahun. Apa jika kamu tidak bisa menemukannya? Kamu tidak akan menikah? Bu, selain Qingyi, aku tak menikahi siapa. Tapi keluarga lu kita hanya memiliki satu putra selama 38 generasi. Jika kamu tidak menikah dan punya anak, siapa yang akan mewarisi bisnis keluarga yang besar ini? Pokoknya, aku ingin punya cucu. Kalau memang tidak bisa, adopsi saja seorang anak untukku. Bu, apa yang ibu katakan? Ku dengar, kemarin kamu bawa gadis kecil. Kalau tak bisa, kita adopsi dia. Dia berani memecahkan foto Qingyi seumur hidupnya. Jangan harap dia bisa menginjakkan kaki di rumah keluarga lu kita lagi. Pak Lu, itu milik Anda, Pak. Pak Lu, gadis kecil itu anak Anda sendiri. Yang makan kemarin lusa itu memang benar anak Anda juga. Ngomong apa sih? Aku punya bukti. Lihat ini. Ini adalah giok yang kuberikan pada Qingyi. Dari mana kamu mendapatkannya? Kutemukan tadi saat bersihkan kamar Cengyi. Yang masuk cuma gadis kecil itu saja, jadi pasti dia sendiri. Tapi, giok yang kuberikan pada Qingyi, kenapa ada pada gadis kecil itu? Halo? 宋天一小姐有消息吗？我们查出她在6年前为您生下了一个女儿。 是骗子，我叫宋圆圆，和妈妈住在桃李镇。 Uang ini. Kamu sendiri yang mengusir anak Qingyi. Jingxiu, kenapa kamu masih diam saja? Cepat cari cucu perempuan dan menantuku kembali. Bawa semua orang sekarang juga. Berangkat, istrimu dan anakmu.
bawa ceknya ke sini. Ini uang penyelamat hidup ibu. Tidak boleh kuberikan padamu. Menaruh apa? Jahat. Jangan rampas uang. Kamu berani tidak tahu malu? Ya, berikan uangnya padaku. Tolong. Bodoh, lepaskan uangnya kalau tidak mau mati. Lihat saja, akan kuberi kalian pelajaran. Yuan, maafkan ayah. Ayah seharusnya tidak mengusirmu. Kamu harus menunggu ayah datang mencarimu. Halo? Gawat, Pak Lu. Nona dan Nyonya dibeli di RS. Cucu manisku tak boleh celaka. Warisan keluarga lu padanya. Cepat. Tiba di rumah sakit dalam 3 menit. Cepat. Apa? Sejuta milikku. Dihancurkan si tolol bau ini. Paman yang mengambil uang pengobatan mama. Aku. Dasar bocah sialan. Kamu berani melawanku? Berikan uangnya. Bukan begitu. Jangan pukul aku. Aku akan mencarinya. Orang buta sialan. Coba kita lihat siapa yang berani menyelamatkannya. Harus kuhukum bagaimana? Aku akan menjualmu, bocah sialan, untuk melunasi utang. Aku akan pergi. Bodoh. Lepaskan aku. Dasar bodoh. Gigitku. Tidak mau cara baik. Maunya cara kasar. Tusuk! Berhenti. Tadi aku masih mendengar tangisan seorang gadis kecil di ruangan ini. Kenapa tiba-tiba orangnya menghilang? Wanita dan anak itu di mana? Presiden Lu, dia konglomerat terkait nasional. Halo, apa hubungan Anda dengan pasien? Ini adalah tunanganku yang telah lama hilang. Gadis di sampingnya adalah putriku. Di mana mereka? Sudah pergi. Sudah pergi? Ada apa? Baru-baru ini, ibu dan putrinya pasien dicegat pasangan suami istri kamar minta uang. Saya dengar tangis, langsung ke sana. Di mana orangnya? Mereka lah melukai orang di sini. Kini kalian ditahan atas penganiayaan sengaja. Ikut kami langsung. Lepaskan. Pergi. Uang untuk berobat mama. Saat itu kulihat ibu si anak tak bisa jalan, jadi ku beri kursi roda. Gadis kecil lalu langsung mendorong ibunya pergi. Mereka pergi ke arah mana? Di kiri. Baru pergi, belum jauh. Kerahkan semua orang. Segera cari mereka. Baik. Mama, tenang saja. Aku akan membawamu pulang sekarang. Aku pasti akan mencari cara untuk mengobatimu. Paman Lu. Kenapa Paman Lu ada di sini? Paman Lu pernah memberi Yuan-Yuan uang, tapi dia tetap bilang tidak ingin bertemu Yuan-Yuan lagi. Ambil uang ini, pergi. Paman Lu memarahiku karena aku membuat kesalahan waktu itu. Paman Lu orang baik. Yuan-Yuan tidak berani mengambil uangnya lagi, takut dia tidak senang. Tuan Lu. Nyonya, Eris ramai. Orang kita kurang juga. Kami tak menemukan Nona dan Nyonya muda. Gadis kecil itu adalah satu-satunya pewaris keluarga lu kita. Kamu harus menemukannya. Kerahkan ratusan pengawal keluarga lu.
Pasang pengumuman orang hilang, sisir seluruh kota, berapa biayanya, temukan mereka. Ya! Bos lu suruh cari Nyonya Nona sekota. Baik, berangkat. Keluarga lu mencari istri. Keluarga lu mencari istri? Nyonya dan Nona. Halo? Ayah, ada apa dengan Kak Lu yang mencari istrinya ini? Klik sudut kiri bawah untuk menonton versi lengkap. Ayah, Jin Xiu kan tak dekat wanita. Dari mana istri? Putrinya. Aku juga baru dapat kabar. Song Qingnya sudah ditemukan oleh mereka. Apa itu? Ini Lu Jingxiu kalah. Rela apapun mencarinya. Ayah, wanita Song itu bukankah mati 6 tahun lalu? Kok hidup? Aku mencintai Lu Jingxiu 6 tahun. Dia tak boleh menikah lain. Aku cari mereka. Tanya jelas. Lu Jingxiu, jika aku sampai tahu kau menikahi wanita lain, lihat saja aku akan membuat duniamu jungkir balik. Mama, aku tidak mau pergi. Kita pulang saja dulu. Bocah, udah ya, ada mobil. Tapi kamu yang salah jalan duluan. Masih berani membantah. Bagus. Mautku buruk. Kau jadi pelampiasan. Jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Bocah, halangi jalanku. Bayar 1 juta rugi mental. Yong, aku akan membuat ibumu yang bodoh itu. Ayah, Tante, tolong lepaskan kami. Tak peduli kalian kaya atau miskin, ku minta harus beri. Keterlaluan? Tak masuk akal. Dia melawan arah. Masih mengusik ibu itu. Parah. Orang sebenarnya... Kalian semua diam. Memangnya kenapa kalau aku sombong dan angkuh? Aku punya modal untuk bersikap sombong. Hari ini kulindas dia di jalan. Kalian bisa apa? Ini keterlaluan. Melawan hukum. Hukum? Aku ini tunangan Lu Jingxiu, orang terkaya di negeri ini. Kalau kalian masih ikut campur, hati-hati akan aku jebloskan kalian semua ke penjara. Anak nakal, dengar tidak? Aku tunangan Lu Jingxiu. Kalau kau menyinggungku, grup Lu akan membuat kalian menanggung akibatnya. Kalau kalian tidak bisa memberikan 1 juta, jangan salahkan aku bertindak kejam. Aku berikan ini padamu. Tanda, bawa ini dan temui aku di dapur. Akan kusiapkan sesuatu yang spesial untukmu. Benar-benar anak yang baik dan penurut. Sayang sekali, aku tidak termakan cara seperti ini. Sakit. Aku pergi dulu. Tadi bilang tidak punya uang. Sekarang. Ini cek 1 juta dari paman untukku. Apa ini bisa untuk membayarmu? Cek keluarga Lu. Ini Lu Jingxiu yang memberikannya padamu? Mustahil. Mana mungkin Kak Jingxiu beri cek padamu? Kau mencurinya. Untukku. Omong kosong. Ini pasti cek palsu dari keluarga Lu. Aku akan menelepon Kak Jingxiu sekarang. Nona Su, kenapa Anda menelpon? Lalu, lokasi Nyonya Nona ditemukan. Gimana? Arah bahagia. Nona antar Nyonya. Kejar mereka. Kenapa Kak Jingxiu tidak mengangkat teleponnya? Karena Kak Jingxiu sibuk. Aku sendiri antar kalian ibu padanya sekarang. Lihat saja bagaimana dia akan memohon padaku.
pergi. Bocah, berani tarik aku? Lihat, kupukul mati kau. Kak Jingxiu, Tidak, Pak. Itu Nona Su. Kak Jingxiu, Kak Jingxiu. Kak Jingxiu, Ada perlu apa? penipu palsu kan lo? Urusanmu sendiri, bereskan. Aku sedang darurat. Tak mau buang waktu. Jingxiu, Kamu dari tadi ada di depan gerbang rumah sakit. Kalau begitu, aku tanya. Apa kamu pernah melihat orang di foto ini? itu wanita tadi. Kamu benar-benar pernah bertemu dengannya. Gimana dia? Tidak di mana-mana. Kak Jingxiu, cari wanita untuk apa? Dia di mana? Kau membentakku. Sepele. Nona Su, sosok foto itu tunangan tuan lu. Song Qingyi, dicari 6 tahun. Bagaimana? Ternyata wanita yang tadi aku hina dan pukuli adalah tunangan Lu Jingxiu. Pasti itu adalah putri Lu Jingxiu. Aku tanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Apakah tadi kamu benar-benar melihat wanita yang ada di foto ini? Tak kenal. Salah lihat. Ada apa? Kamu. Ayo, terus cari. Iya, Kak Jingxiu. Aku tidak boleh membiarkan Lu Jingxiu menemukan Song Qingyi yang menikah dengan Lu Jingxiu. Hanya boleh aku. Gang Tuan Yuan. Halo. Cari beberapa pengawal. Ikut aku ke Gang Tuan Yuan untuk menangkap orang. Paman Lu bilang, dia tidak ingin bertemu denganku. Seharusnya kamu sudah pergi dari tadi. Dan juga bibi itu. Dia tahu alamat Yuan-Yuan. Kalau sampai dia datang mencariku. Pulang atau tidak? Aku dipukuli. Mama jangan takut. Mereka dibawa polisi. Ini tak ada yang memukul kita lagi. Mama. Bukankah ini orang yang dicari oleh keluarga Lu? Sudah mencari begitu lama. Kapan calon istri cucuku bisa ditemukan? Pasti akan ketemu. Kali ini pasti bisa menemukannya. Tuan Lu. Tetangga telepon. Nyonya dan Nona, Gang Tuan Yuan. Benarkah? Pengawal. Segera ke Gang Tuan Yuan sekarang. Yuan-Yuan, orang itu ibumu kan? Nana. Lalu, kok Mama ada sini? Ini selebaran pencarian Lu. Siapa memberi petunjuk tentang ibumu akan dibayar 50 juta tunai. Anan nakal. Dengar tidak? Aku tunangannya Lu Jingxiu. Kalau kamu menyinggungku, grup Lu akan membuat kalian menanggung akibatnya. Kalau begitu, apa karena aku menyinggung tunangan Paman Lu? Matanya Paman Lu mau datang menangkap Yuan-Yuan dan Mama. Kalau begitu cepatlah lari. Aku baru saja menelepon mereka. Keluarga Lu sedang menuju ke sini. Apa ada orang? Mereka menemukan Mama. Semuanya menyebar. Mama jangan takut. Mereka mau menangkap Raja Iblis. Sembunyilah baik-baik. Nanti tak ada yang menemukanmu. Mama tidak akan bersembunyi.
Anak nakal. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Masih hidup. Kalau tidak, mirip kandang anjing di sini, takkan ketemu. Bilang, ibu bocahmu di mana? Tante, maaf. Dulu aku menghalangi jalanmu. Kalau mau menghukum, hukum aku saja ya. Ampuni ibuku. Melepaskan? Mimpi di siang bolong. Jingxiu mencari wanita itu 6 tahun. Sebelum dia datang, aku harus usir ibu itu. Menantu keluarga lu hanya aku. Nak, bilang, ibu kamu di mana? Kali ini tante tidak akan menyakiti ibumu. Aku tidak tahu di mana mama. Kamu, gang ini ramai dan banyak mata yang melihat. Jangan bertindak gegabah kecuali benar-benar terpaksa. Nak, tante bukan jahat. Bilang, ibumu di mana sekarang, ya? Asalkan kamu beritahu tante di mana ibumu, tante akan membawamu makan enak. Tak mau bersulang. Minum hukuman. Kira sembunyikan ibumu? Aku tak menemukannya. Cepat geledah semua. King Yu, Yuan. Kali ini aku harus menemukanmu dan Yuan. Trace, kita pasti bisa menemukan mereka. Nanti, aku akan mentransfer semua saham puluhan miliarku ke Yuan. Seluruh keluarga lu akan menjadi milik cucuku. Halo? Apa? Gawat, Tuan Lu. Tetangga bilang, seorang wanita menerobos rumah Nona. Hendak membawa ibu dan putrinya. Deskripsinya sangat mirip Suyutang. Lalu bagaimana? Suyutang itu orang yang jahat dan kejam. Apakah dia akan menyakiti Yuan? Cepat jalan. Kita harus sampai di sana sebelum Suyutang membawa mereka pergi. Benar juga. Sudah mencari begitu lama tapi belum ketemu. Nona, halaman ini sudah digeledah luar dalam. Tapi tetap tidak bisa menemukan wanita itu. Tunggu. Kamar pintu tertutup sudah digeledah. Belum. Kenapa masih diam saja? Geledah. Jangan cari. Mama tak sini. Benar saja di sini. Seseorang. Dobra untukku. Anak nakal. Lihat sini. Aku tidak punya banyak kesabaran. Kenapa tak macet? Tahu identitas asli kamu dan ibumu sebenarnya. Satu pewaris lu, satu nyonya muda. Ya, itu bernilai ribuan miliar saja tak cukup. Tapi kalian tak layak dapat hoki itu. Tante, aku tidak tahu apa yang Tante bicarakan. Kamu tidak perlu mengerti, karena kamu dan ibumu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan semua ini. Tunggu sampai aku mendobrak pintu ini. Lihat bagaimana aku akan membereskanmu. Pengawal, sini. Tuan Lu, sampai. Nona, Nyonya muda di sini. Nenek datang. Jangan dobrak kamar tidurku. Jangan pukul mamaku. Ah! Ini tanganku dirawat puluhan juta. Berani kau gigit aku? Hei, tahan bocah ini. Buka pintu. Tangkap ibunya. Lihat aku menghajar mereka. Hentikan. Kajeng Siu. Kajeng Siu, ku datang. Kalau aku tak datang, kau mau apa pada ibu itu? Bunuh mereka? Tidak punya. Tidak. Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi? Bicara. Aku. Lu Jingxiu, dasar apa menuduhku? Aku bully bocah ini.
Kenapa sih? Coba pukul. Kamu Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Dasar tak tahu malu. Menindas keluarga lu dan tetap angkuh. Kau kira keluarga lu mudah ditindas? Kanjeng Siu. Pergi. Lupakan saja. Kirim Suyutan ke rumah Su. Jangan bilang dia menindas lu. Suruh berlutut 4 jam di sana. Tak kurang sedetik. Bawahan akan mengawasi Nona Su dengan baik. Memastikan tidak ada sisi 1 detik pun. Nona Su, silakan. Lu Jingxiu. Lu Jingxiu. Hebat sekali kamu. Lu Jingxiu. Paman Lu, Yuan, ibumu di mana? Paman Lu. Aku tidak tahu ibu di mana. Tidak mungkin. Dia ibumu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu kemana dia pergi? Jingxiu, kamu bikin Yuan takut. Pelan, bicara baik. Yuan, maaf. Paman terlalu emosional. Yuan, Paman tanya, pernah lihat Gyu ini? Liontin Gyo ibu. Kemudian ibu memberikannya pada Yuan. Tapi Yuan menghilangkannya beberapa hari yang lalu. Baluk, pernah lihat wanita ini? Ini. Itu mereka. Benar-benar mereka, syukurlah. Keluarga lu akhirnya punya penerus. Tapi Paman Lu, apa Paman kenal ibu sebelumnya? Lebih dari sekadar kenal. Ibumu adalah kekasih yang telah kucari selama 6 tahun. Kekasih? Apakah itu hubungan seperti Paman dan Bibi? Kalau begitu, jika Paman dan Ibu adalah kekasih, berarti Paman adalah Nya Yuan. Aku ayahmu. Klik kiri bawah. Tonton versi lengkap. Aku adalah ayahmu. Kamu tidak datang mencari kami. Kalau saja kamu bisa datang lebih awal, Ibu tidak akan menderita sebanyak ini. Yuan, ayah minta maaf. Ayah datang terlambat, membuatmu sangat menderita. Yuan, jangan salahkan ayahmu. Selama ini, dia siang dan malam terus mencari ibumu. Dia bahkan berkata, jika terjadi sesuatu yang buruk pada ibumu, dia tidak akan hidup lagi. Yuan, beritahu ayah, di mana ibu? Ayah sungguh merindukannya. Tadi, orang jahat menangkap Ibu dan mengurungnya di ruangan ini. Jingxiu. Kita sudah berjanji satu sama lain untuk melindungi Difu. Dulu, selalu kamu yang melindungiku. Kali ini, aku yang akan melindungimu. Kini, Luyun, akhirnya aku menemukanmu. Kingi! Kingi! Di mana ibumu? Mama itu dengarnya. Kingi pasti lari keluar dari sini. Pengawal. Lalu, kirim orang ke Pong sini. Tangkap Kingi. Aku juga harus mencarinya. Aku mau Mama.
Yuan, kenapa? Dia pasti ketakutan. Cepat bawa dia pulang sekarang. Mengenai Kingi, kita akan menambah orang. Pasti bisa menemukannya. Kalau begitu pulanglah dulu. Kingi, kamu harus menungguku. Cepat, kita harus menemukan Nyonya Muda. Yeay! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Yuan, ayo, coba masakan ini. Apakah sesuai dengan seleramu? Kalau tidak cocok, nenek akan menyuruh mereka memasak lagi. Iya, cepat coba. Yuan tidak bisa makan. Yuan khawatir tentang ibu. Ibu tidak bisa memasak atau mencuci muka sendirian. Tanpa Yuan, dia akan... Zixi, bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini? Aku ingat 6 tahun yang lalu. Kingi adalah gadis yang sangat cerdas. Ku tahu dulu saat itu Kingi menyelamatkanku. Jatuh jurang, cedera otak, kehilangan semua ingatan. Apakah itu bisa disembuhkan? Ada hematoma otak Kingi. Jika hilang, dia ingat lagi. Yuan, tenang. Ayah janji, kita pasti berkumpul lagi. Yuan, di mana kamu? Ibu tidak bisa menemukanmu. Lapar sekali. Makan ini, ambil, habiskan. Ayah, Jingxiu menghukumku karena Song Qingyi. Tolong beri dia pelajaran. Song Qingyi itu bodoh. Bukankah mudah untuk menghadapinya? Bagaimana situasi di pihak lu sekarang? Tuh. Dicorok. Tuan Si, sesuai rencana. Orang yang Anda cari sudah dibawa ke keluarga Su. Kerja bagus. Ini adalah senjata ampuhku untuk melawan Lu Jingxiu. Pergilah, ambil hadiahmu. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan Song Qingyi ini? Hei wanita, siapa yang menyuruhmu makan sisa makanan? Song Qingyi? Yeo, bukankah ini Nyonya Muda keluarga Lu? Kenapa seperti pengemis? Diam-diam makan sisa makanan di sini. Tanpa Lu Jingxiu, kau kira masih bisa kabur? Lepaskan aku. Selama kamu berani muncul di hadapan Lu Jingxiu, itu pasti aku. Kamu tidak boleh menindas ibu. Yuan Zixi, aku ingat.